Wireless commerce atau perdagangan nirkabel. Perdagangan nirkabel merupakan suatu konsep yang memungkinkan aplikasi perusahaan dan perdagangan untuk pelanggan, mitra, dan karyawan kapan saja, di mana saja, hingga sekarang dipandang sebagai terobosan baru yang memungkinkan teknologi besar membayangi cakrawala. Banyak perangkat seluler seperti komputer, laptop, dan asisten digital pribadi telah digunakan sebagai alat perusahaan yang diperluas. Peneliti pasar memperkirakan bahwa pada akhir tahun 2005 akan ada hampir 500 juta pengguna perangkat nirkabel populer yang kelihatannya akan menyamakan dunia e-commerce, internet, dan perdagangan nirkabel sebagai satu dan sama. Ada karakteristik unik dari teknologi nirkabel dan penggunaannya yang membuat sangat berbeda dan melengkapi e-commerce berbasis internet. 4 lapisan ekonomi nirkabel. Yang pertama, infrastruktur nirkabel terdiri dari penyedia infrastruktur, lalu yang kedua, perantara yang menambahkan nilai dalam proses komersial. Yang ketiga, aplikasi terdiri dari organisasi yang mengembangkan aplikasi nirkabel. Lalu yang terakhir, yang keempat yaitu transaksi online, terdiri dari organisasi yang terlibat dalam transaksi perdagangan nirkabel. Selanjutnya, faktor yang menjadikan nirkabel teknologi ideal untuk menerapkan CRM. Yang pertama, kemampuan untuk menyediakan konten dan layanan yang benar-benar dipersonalisasi dengan melacak identitas pribadi. Lalu yang kedua, kemampuan untuk melacak konsumen di seluruh media dan dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, menyediakan konten dan layanan pada saat dibutuhkan. Yang terakhir, yang keempat adalah kemampuan untuk menyediakan konten dengan karakteristik yang sangat menarik. Selanjutnya, pemasaran dalam lingkungan nirkabel. Yang pertama, pencarian versus kenyamanan. Yang kedua, informasi di titik penjualan. Yang ketiga, infrastruktur lanjutan. Yang keempat, umpan balik. Yang kelima, implikasi riset pemasaran. Dan yang keenam, implikasi personalisasi dan layanan pelanggan. Teknologi, aplikasi, dan isu. Yang pertama, teknologi. Teknologi nirkabel untuk perdagangan seluler dapat dikategorikan ke dalam perangkat klien seluler untuk interaktivitas atau terminal perdagangan seluler dan infrastruktur komunikasi. Lalu, yang kedua, aplikasi. Aplikasi teknologi nirkabel untuk aktivitas e-commerce sudah mulai muncul di seluruh dunia dan bisa dirangkum. Banyak di antaranya saat ini dibatasi oleh batasan teknologi dan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga, isu. Isu penggunaan global teknologi nirkabel dan aplikasi menambah lapisan lain pada masalah dan isu dalam e-commerce. Salah satu isu penting saat ini adalah kurangnya standarisasi di seluruh dunia. Standar ponsel yang berbeda di setiap negara dan bahkan di dalam satu negara. Inisiatif global untuk standar universal akan mendorong pertumbuhan e-commerce yang lebih besar. Lalu, masalah teknologi perangkat seluler klien. Perangkat hybrid yang telah muncul seperti persilangan antara ponsel dan perangkat genggam, tetapi pertanyaannya tetap seperti apa bentuk perangkat pada akhirnya, yang merupakan masalah penting bagi pengembang sistem seluler. Banyak perangkat genggam terbatas pada beberapa baris teks dan tidak memiliki keyboard tradisional. Salah satu masalah kegunaan adalah kebutuhan organisasi untuk menentukan cara terbaik orang menggunakan aplikasi dan mengakses informasi melalui perangkat yang berbeda. Masalah teknologi infrastruktur komunikasi. Komunikasi yang diperlukan untuk lingkungan internet nirkabel cukup kompleks. Perangkat nirkabel cenderung tetap dirugikan dibandingkan perangkat berkabel dalam hal bandwidth. Bandwidth
terbatas merupakan masalah signifikan yang mengharuskan organisasi untuk memikirkan kembali bagaimana pengguna berinteraksi melalui perangkat nirkabel dengan sistem informasi. Masalah penting adalah bagaimana membuat aplikasi yang efisien yang dapat bekerja secara realistis dengan teknologi saat ini. Selanjutnya, masalah teknologi nirkabel lainnya. Keamanan informasi nirkabel adalah masalah teknis penting lainnya dalam e-commerce. Pengguna dan organisasi akan menginginkan jaminan bahwa komunikasi dan transaksi nirkabel mereka tidak disadap. Organisasi yang menyediakan LAN nirkabel harus menyadari bahwa tidak ada batasan fisik yang membatasi jaringan mereka, dan bahwa orang serta perangkat di luar organisasi mungkin memiliki akses atau tidak sengaja ke sistem mereka. 5 tantangan jaringan nirkabel untuk masa depan. Yang pertama, menggunakan spektrum baru dengan bijaksana. Yang kedua, memaksimalkan kinerja. Yang ketiga, mengenal jaringan sendiri. Yang keempat, jaringan sebagai sensor. Dan yang kelima, radio sebagai perangkat lunak. Menggunakan spektrum baru dengan bijaksana adalah memilih pita frekuensi mana yang akan digunakan. Penggunaan dengan semua spektrum baru yang online serta ledakan baru perangkat, tantangan baru bagi radio beberapa yang tersedia, dan seberapa besar jumlah perangkat yang beragam dan berbagai jenis infrastruktur nirkabel akan berkomunikasi dan bernegosiasi penggunaan spektrum di antara mereka sendiri. Ada nilai yang sangat besar jika nirkabel perangkat dan infrastruktur menjadi lebih baik dalam berbagi secara dinamis dan cerdas spektrum nirkabel yang berharga. Ini sesuai dengan usia 2 dekade visi radio kognitif yang perlahan mendekati kenyataan. Memaksimalkan kinerja. Memaksimalkan kinerja nirkabel saat ini sangat cepat, tetapi kinerja sangat menurun dalam kompleks atau lingkungan yang ramai. Jika suatu arena olahraga ingin menyediakan setiap orang di setiap kursi dengan pengalaman augmented reality mereka sendiri, kami tidak bisa melakukannya dengan efisien hari ini. Namun, ada proposal kreatif seperti menempatkan titik akses nirkabel di bawah setiap kursi peserta, yang merupakan keduanya mahal dan akan menyebabkan masalah interferensi. Mengenal jaringan sendiri. Mengenal jaringan sendiri sangatlah menantang bagi admin jaringan untuk mengetahui apa yang ada di jaringan mereka. Tidak semua perangkat mengidentifikasi dirinya sendiri. Perangkat berbahaya dapat berbohong. Selanjutnya, karena lebih banyak lalu lintas menjadi transkripsi atau sebagaimana mestinya untuk keamanan, identifikasi menjadi lebih sulit. Tapi, pembelajaran mesin perangkat sidik jari bisa berdasarkan cara mereka menggunakan jaringan, atau misalnya dengan siapa mereka bicara, frekuensi transmisi, atau ukuran paket. Jaringan sebagai sensor. Kita dapat menggunakan jaringan nirkabel untuk lebih dari sekedar transfer data. Jaringan perangkat terus-menerus mengecat lingkungan dengan gelombang radio. Bagaimana gelombang tersebut dipantulkan kembali dan memberikan informasi yang berguna tentang lingkungan hidup. Radio sebagai perangkat lunak. Ada tantangan teknik yang menarik di depan dalam bidang radio yang ditentukan sebagai perangkat lunak dan radio kognitif. Daripada harus merekayasa semua kemajuan menjadi perangkat keras radio baru dan khawatir tentang mereka dengan cepat menjadi usang, kita mungkin dapat menambahkan kemampuan ke sistem nirkabel melalui pembaruan perangkat lunak sebagai spektrum baru atau metode pengkodean menjadi tersedia. Kita dapat memperbarui perangkat yang ada di tempat. Dapat disimpulkan, perangkat nirkabel terus berubah dengan cepat.
Meskipun tidak ada yang yakin dengan perangkat nirkabel mutakhir, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa perangkat dapat berfungsi satu sama lain. Ada juga kebutuhan akan infrastruktur komunikasi nirkabel global dengan bandwidth yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan aplikasi nirkabel dan e-commerce. Pendirian infrastruktur nirkabel membutuhkan biaya yang besar dan akan ada banyak kesulitan di depan bagi perusahaan yang membuka jalan untuk e-commerce. Tetapi prospek jangka panjang terlihat bagus untuk perusahaan yang bertahan.